Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah telah memberikan kepada kita semua kesehatan sehingga kita semua telah dapat hadir ke Masjid Nur Salam. Salawat beriring salam, selalu kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, izinkanlah Faiz kami berdiri di hadapan Bapak dan Ibu semua untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Harapannya nanti apa yang Faiz atau kami sampaikan bisa berguna bagi Faiz sendiri dan umumnya kepada bapak-bapak dan ibu kami semua. Seperti yang telah dikatakan oleh imam kita, sebenarnya hari ini yang menyampaikan ceramah adalah Bapak Bakhtaruddin Nasution MHum. Namun karena beliau sedang kurang sehat, jadi diminta gantilah sama Faiz. Kita doakan semoga Bapak Bakhtaruddin Nasution MHum dicepatkan, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, judul ceramah kita pada hari ini adalah sombong. Saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis riwayat Muslim, yang artinya sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga pernah berfirman dalam surah Al-Luqman, surah yang ke-31 ayat yang ke-18. Apa bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi marha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sombong adalah satu kata yang sering kita dengar. Lawan dari kata sombong ini adalah rendah hati. Rendah hati adalah sifat yang terpuji, sementara sombong adalah sifat yang tercela atau sifat yang sangat-sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukannya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan contoh kepada kita manusia. Dulu ketika pada zaman Nabi Musa, bapak-bapak dan ibu semua, Nabi Musa alaihissalam pada suatu hari bertemu dengan umatnya. Kemudian Nabi Musa pun berkata, wahai umatku, di dunia ini tidak ada yang lebih pandai melainkan aku. Kemudian karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat, karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar, ketika Nabi Musa mengatakan hal demikian kepada kaumnya, kemudian Allah pun berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, temuilah seseorang tersebut berada di pinggiran laut, dan nama hambaku tersebut adalah Nabi Khadir. Kemudian Nabi Musa pun melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pergilah Nabi Musa ke laut, bertemulah Nabi Musa dengan seorang hamba yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba tersebut adalah Nabi Khadir. Karena saking penasarannya Nabi Musa, ternyata ada orang yang paling hebat
dibandingkan dia, ada orang yang paling kuat, yang paling berkuasa, yang paling pandai dibandingkan Nabi Musa. Kemudian ketika bertemu dengan Nabi Khidir, Nabi Musa pun berkata, bolehkah saya mengikutimu kemanapun kamu pergi? Kemudian Nabi Khidir pun mengatakan, boleh, silakan Anda mengikuti saya kemanapun saya pergi. Satu syaratnya. Nabi Musa pun berkata, apa syaratnya? Kemudian Nabi Khidir mengatakan, apapun nanti ketika engkau telah mengikuti saya, kemudian engkau melihat apapun yang saya kerjakan, maka saya minta tolong kepadamu, jangan sekali-kali kamu bertanya sebelum saya menyampaikan apa maksud dan tujuan saya melakukan itu. Baik, kata Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa pun pergi dengan Nabi Khidir. Ketika pergi menyusuri pantai, Nabi Musa pun naik perahu bersama dengan Nabi Khidir. Ketika hampir sampai ke pinggiran sungai, belum sampai lagi ke pinggiran sungai, mau sampai, Nabi Khidir pun melubangi perahu itu, sehingga perahu yang ditumpangi oleh Nabi Musa dan Nabi Khidir pun tenggelam. Setelah itu Nabi Musa pun heran, karena tak sabarnya Nabi Musa bertanya, wahai Nabi Khidir, kenapa Anda melakukan hal seperti ini? Bukankah melubangi perahu orang itu adalah dosa? Kemudian Nabi Khidir pun mengatakan, wahai Nabi Musa, saya kan sudah mengatakan, apapun yang saya perbuat, tolong jangan engkau tanyakan. Nabi Musa pun mengatakan, baik Nabi Khidir, saya tidak akan mengulangi lagi kesalahan saya. Kemudian setelah kejadian tersebut, Nabi Musa dan Nabi Khidir pun melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan bertemulah Nabi Khidir dan Nabi Musa ini dengan seorang anak kecil. Di depan Nabi Musa, Nabi Khidir pun membunuh anak kecil tersebut. Karena saking sangat kerasnya Nabi Musa tadi melihat perbuatan Nabi Khidir, Nabi Musa pun kembali bertanya, wahai Nabi Musa, wahai Nabi Khidir, kenapa engkau melakukan itu? Nabi Khidir pun mengatakan, wahai Nabi Musa, jika engkau tetap mau mengikuti saya, tolong jangan engkau tanyakan sebelum saya mengatakan yang sebenarnya kepadamu. Kemudian Nabi Khidir pun mengatakan, ini kesempatan terakhir kamu. Jika nanti kamu bertanya lagi, maka kamu tidak saya bolehkan mengikuti saya lagi. Begitu kata Nabi Khidir. Setelah kejadian itu, Nabi Khidir dan Nabi Musa melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, karena capek-capeknya, karena sedang lelah, akhirnya Nabi Musa dan Nabi Khidir pun singgah di sebuah rumah. Nah, di rumah itu dilayanilah Nabi Musa ini sama orang yang punya rumah tersebut. Kemudian dilihatlah oleh Nabi Khidir, rumah tersebut sudah mulai mau roboh, tapi di dalam rumah itu ada orang kafir. Nah, kemudian Nabi Khidir pun di depan Nabi Musa tadi langsung membuat rumah yang hampir roboh tadi itu. Kemudian Nabi Khidir pun bertanya lagi kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa bertanya kepada Nabi Khidir, wahai Nabi Khidir, kenapa engkau memperbaiki rumah orang kafir tersebut? Bukankah dia itu orang kafir, bukan orang Islam? Kemudian disitulah Nabi Khidir pun mengatakan yang sebenarnya, wahai Nabi Musa, ketahuilah, kejadian yang pertama, saya melubangi perahu tadi. Kenapa saya melubangi perahu tadi? Perahu itu adalah perahu umat Islam. Jika saya tidak melubangi perahu tersebut, jika kita sampai ke pinggiran sungai dengan perahu tadi, di pinggiran sungai tadi ada perampok yang akan merampas, yang akan mengambil perahu umat Islam. Kalau saya tidak melubanginya,
Kalau perahu tadi tidak saya tenggelamkan sebelum sampai di pinggiran sungai, maka perahu umat Islam tadi akan diambil oleh perampok perahu. Oh gitu kata Nabi Musa. Kemudian kejadian yang kedua, kenapa saya membunuh anak kecil dan itu membuat kamu sangat geram, kata Nabi Khidir. Alasannya adalah karena anak kecil tadi adalah anak yang sangat durhaka kepada orang tuanya. Dan jika misalnya anak-anak kecil tadi dibiarkan hidup sementara ayahnya, ibunya adalah orang Islam, ayahnya, ibunya adalah orang yang taat beribadah, saya khawatir kalau misalnya anak ini terus kita biarkan hidup dan dewasa kemudian tua, saya takut anak ini akan membawa ibu dan bapaknya pergi atau pindah dari agama Islam ke agama Kristen. Makanya saya membunuhnya. Dan saya berharap semoga ibu dan bapak yang taat beragama Islam tadi lahir lagi anak, dan anak tersebut bukan anak durhaka, tapi anak yang berbakti kepada orang tua. Kemudian yang ketiga, kejadian yang ketiga adalah kejadian kenapa saya memperbaiki rumah yang mau roboh. Padahal rumah itu kan rumah orang kafir. Nah, alasannya adalah rumah itu adalah rumah anak yatim. Saya tahu wahai Nabi Musa, walaupun di situ ada orang kafir, nanti anak-anak yatim yang punya rumah itu ketika dia telah dewasa, mereka akan ada haknya untuk mengambil kembali rumah ini. Nah, jika kita biarkan rumah ini roboh, maka ketika anak yatim tadi tumbuh besar dan dewasa, di mana mereka akan tinggal? Nah, ketika mendengar jawaban tersebut dan Nabi Khidir, Nabi Musa pun sadar, ternyata di atas langit ada lagi. Ternyata bukan saya yang paling pandai di muka bumi ini. Ternyata ada yang lain, dan Allah mencontohkannya. Ternyata di atas Nabi Musa ada lagi Nabi yang paling pandai, Nabi Khidir. Mungkin di atas Nabi Khidir ada lagi Nabi-Nabi yang pandai. Sehingga dari kisah tersebut, Bapak dan Ibu semua dapat kita ambil kesimpulan, sombong adalah sifat yang tercela. Sombong jangan kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin hanya itu yang dapat Pak sampaikan, karena lontong telah tersedia. Selamat menikmati. Mohon maaf atas segala kesalahan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, untuk kegiatan antara Ibu Ade jadwal Ibu Ade ceramah untuk membagi ilmu kepada kita semua.